terus mengundangkan bahwa Anda sedang ingin mempensiunkan Tuhannya Yesus. Anda ingin melantik sembahan Anda itu untuk menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan anak Maria, yang juga sebenarnya cuma namanya doang yang dipakai oleh makhluk yang keluar dari kuburan. Anda bukan ya. Pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Itu Anda baca itu. Dan ketika Anda berbicara mengenai Yohanes 10, ketika orang Yahudi mengatakan, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Ini tuduhan yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi. Anda tahu itu, Anda tahu, Anda ngerti, Anda paham, Anda bukan orang bodoh. Sudah dijawab sendiri kok. Yesus yang menerangkan itu. Makanya orang Kristen itu paling anti baca nomor 34 sampai 36. Karena di situ Yesus membantah tuduhan orang-orang Yahudi itu. Sedangkan orang Kristen, ketika orang Yahudi melakukan satu kesalahan fatal dengan mengatakan Yesus bersalah karena dia menuduh menyamakan dirinya dengan Elohim, itu adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh orang Yahudi. Makanya di data Yohanes 11-nya 45 sampai nomor 57, mereka jelas ingin membunuh Yesus hanya karena unsur politik doang. Dan Matius 26 nomor 59 dan juga Markus 14 nomor 1, jelas sekali mereka orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, mencari-cari kesalahan Yesus agar mereka bisa membunuhnya. Maka mereka melakukan kesaksian palsu, tuduhan palsu, tipu muslihat, termasuk yang Anda baca. Makanya dia di data nomor 34-nya Yesus menjawab apa? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku Tuhan berfirman, kamu adalah Tuhan. Jikalau kepada mereka berarti jamak, karena bukan cuma Yesus, banyak. Kepada mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Elohim. Yesus sendiri yang menjawab kok. Tapi saudaraku ini tahu, saudara Lau ini paham. Cuman maaf, saudara Lau lagi dipakai oleh iblis untuk melantik Yesus ini sebagai Tuhan untuk menggantikan pencipta langit dan bumi. Anda tahu kok, Yesus klarifikasi ketika dia mengatakan kamu hanya manusia, bukan karena pekerjaanmu, tetapi karena kau hanya manusia, lalu engkau menghujat Elohim. Engkau sekalipun manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Yesus jawab, sorry lah ya, sorry, jangan mempermudah diri kalian. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan berfirman, kamu adalah Elohim. Jikalau mereka, siapa mereka? Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, Nabi Muhammad. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Elohim, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah ente berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah mengutusnya dalam dunia, engkau menghujat Elohim hanya karena aku berkata aku adalah anak Elohim? Yesus klarifikasi kawan. Jadi bukannya Anda nggak paham, Anda ngerti. Mungkin Anda seorang intelektual di dalam hal ini, tetapi lagi-lagi Anda adalah perpanjangan tangan Yesus yang keluar dari kubur agar manusia di bumi jangan menyembah pencipta langit dan bumi lagi, tetapi menyembah Dia dalam nama Yesus. Itu Kristen itu adalah senjata yang digunakan oleh makhluk yang keluar dari kubur ini untuk menghentikan manusia menyembah kepada pencipta yang maha suci, beralih kepada ciptaan yang disembah dalam nama Yesus Kristus. Apa buktinya? Coba Anda tengok hari Minggu, berbondong-bondong orang Kristen pengikut makhluk itu tidak lagi menyembah Elohim, tidak lagi mengakui Yesus sebagai manusia,
tetapi mereka masuk ke tempat ibadah mereka menyembah kepada yang namanya Yesus Kristus dengan embel-embel menyembah Bapa melalui Yesus. Adakah Yesus mempraktekkan itu? Enggak. Yesus sudah mengunci mati. Segala firman yang aku ucapkan itu bukan dari aku, tapi dari Bapa, dari Tuhan yang mengutus aku. Segala pekerjaan yang aku kerjakan itu bukan dari aku, tetapi itu adalah pekerjaan yang Bapa lakukan melalui perantaraan aku. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 12 nomor 49, Yohanes 14 nomor 24. Semua jelas kok. Jelas itu. Bahkan Yesus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar suaranya. Berarti yang berbicara ini Bapa? Bukan. Anda tahu itu, Anda tahu, Anda ngerti, Anda paham, Anda paham. Tapi lagi-lagi karena Anda punya misi dari si dia yang ada di belakang abang ini, yang makhluk yang keluar dari kubur ini, maka Anda di sini mau mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia dan dia memang melalui rahim Maria. Bullshit. Bukan manusia Yesus yang keluar dari Maria ini yang Anda promosikan hari ini, bukan. Tapi makhluk gaib yang memakai nama Yesus yang Anda inginkan untuk dituhankan oleh manusia. Silakan. Oke, jadi Bang Juma terkait mengenai pernyataanmu tadi mengenai bahwa Yesus itu sengaja diangkat jadi Tuhan dalam cerita Yahudi. Tetapi mungkin Bang Juma ini memahami tentang peristiwa lagi ini. Karena kalaupun berbicara mengenai cerita, tetapi dari pernyataan Bang Juma juga mengutip isi-isi Alkitab, kan begitu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Bang Juma dalam posisi pada masa itu ketika Yesus diadili? Nah, jadi kita harus percaya bahwa Yahudi pada masa itu bukan bangsa biadab yang bodoh, ya, melainkan berbudaya tinggi serta amat saleh beribadah. Nah, jadi suatu analisa terhadap kesaksian Kristus, dia membuktikan bahwa dia adalah akulah dia. Nah, jadi tata peradilan pada masa itu, imam besar dia bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, ya, apakah engkau Mesias? Jadi Yesus sendiri mengakui akulah dia. Itu aja. Tapi tergantung Bang Juma mengatakan sekarang sengaja cerita orang Yahudi mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Terserah Abang Juma. Cuman saya mengutip ini sesuai dengan Alkitab. Kalau kita berbicara bagaimana di Injil Markus pasal 14 itu tentang peradilan Yesus. Yesus mengakui dirinya, akulah dia, menjawab imam besar pada masa itu. Sudah, itu aja. Akulah dia siapa? Anda tahu kok yang dimaksud di situ akulah dia, anak daripada Yusuf tukang kayu. Anda tahu kok akulah dia yang menyembuhkan orang itu, yaitu sang Mesias. Mesias itu Anda tahu kok orang yang diurapi Tuhan. Anda tahu kok akulah dia. Dia siapa? Paulus juga mengatakan akulah dia. Bukan cuma dia yang mengatakan akulah dia. Dia bukan berarti Tuhan, tapi dia Mesias. Anda tahu kok Mesias itu manusia. Akan tetapi sekali lagi Anda sedang ingin menyampaikan pesan makhluk gaib yang kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda ke gereja menyembah siapa? Yesus Kristus. Ada perintah dari Elohim? Tak ada. Ada perintah dari Yesus? Tak ada. Lalu kenapa kompak kali? Ya iya, jiwa-jiwa kalian sudah tergadai oleh makhluk tersebut. Harusnya Anda sadar gitu loh. Kalau apa yang Anda pahami hari ini itu seirama, senada dengan apa yang diimani orang-orang Yahudi sesaman Yesus, maka Kristen itu nggak ada, atau Yahudi itu nggak ada. Yang ada adalah
penganut ajaran yang seirama dengan apa yang Anda anut hari ini. Tapi faktanya kan kagak. Yang menyembah Yesus itu hanya datang dari Roma Yunani. Mana murid Yesus yang ke-11 ini? Mana pengikutnya? Mana murid-muridnya? Mana anak-anaknya? Mana keturunannya? Kristen kan mereka? Enggak. Mereka tetap saja Yudaism. Karena sejatinya yang bisa disesatkan yang mereka yang tidak mengenal Tuhan. Anda mengatakan orang Yahudi mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yahudi mana yang bisa percaya Tuhan turun menjadi bayi? Yahudi mana yang percaya pencipta langit dan bumi yang mereka lihat begitu dahsyat mujizatnya? Melalui Nabi Musa, melalui kakek mereka Abraham, melalui Daud, Salomo, tiba-tiba muncul jadi bayi. Yahudi mana yang tiba-tiba jadi gila? Gak ada, saudaraku. Kalian sedang mengusung misi dari alam gelap. Apa kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 59 58? Sangkamu aku ini penyamun sampai kau datang membawa pentungan dan pedang, padahal setiap hari engkau melihat aku di bait suci. Akan tetapi saatmu tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Jadi titik awal kuasa kegelapan itu mengambil alih kondisi karya Tuhan terhadap para nabi, itu adalah ketika Yesus diupayakan untuk dilenyapkan di atas muka bumi ini oleh pembenci-pembencinya atas dasar perintah iblis. Sebelum iblis memakai tangan-tangan dari manusia untuk membunuh Yesus, iblis sendiri yang awalnya turun tangan, kawan. Berapa kali iblis ingin membunuh Yesus? Berapa kali? Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar setelah Yesus tak ada di bumi, kami iblis bisa memakai namanya untuk berpura-pura menjadi Yesus agar kami bisa memenangkan jiwa-jiwa ke neraka. Maka iblis turun tangan, ingin membunuh Yesus, ingin menghabisi Yesus, ingin melenyapkan Yesus, tapi nggak berhasil. Pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus itu tidak mengizinkan itu terjadi. Maka apa yang terjadi? Coba Anda baca tuh. Ketika dia mencoba Yesus dan tidak berhasil, iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Anda paham kok itu? Anda ngerti kok? Apa waktu tepat itu ketika iblis tunggu? Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, itulah saatnya penguasa dunia melakukan aksi penghukuman terhadap dunia. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Siapa yang menghakiminya? Penguasa. Siapa penguasa dunia? Iblis. Sekarang juga penguasa dunia iblis dilemparkan keluar. Jadi yang dilemparkan keluar dari kubur itu bukan Yesus, tapi Sibilis yang memakai nama Yesus. Anda tahu kok itu, Anda paham, Anda ngerti, Anda pelajari kok. Anda pelajari itu. Tapi sekali lagi, sama seperti orang Kristen, tanpa dalil perintah, tanpa instruksi Tuhan Elohim, dan juga tanpa instruksi perintah dari Yesus sang Nabi, Kristen berbondong-bondong ke gereja. Sama apa yang Anda lakukan hari ini, yaitu memaksakan Yesus itu sebagai Tuhan. Padahal tak ada. Di mana Yesus sebagai Tuhan? Kapan waktunya dia Tuhan? Nggak ada. Yesus di bumi lahir sebagai manusia, penginjilan sebagai manusia, bermukjizat sebagai manusia, berkata-kata sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, nanti datang kedua kalinya pun datang sebagai manusia. Siapa sih sebenarnya di luar Tuhan pencipta langit dan bumi yang ingin dituhankan? Baca Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Iblis. Di luar Tuhan yang ingin dituhankan adalah iblis. Maka misi iblis agar manusia menuhankan dirinya adalah menjual-jual Yesus.
memamer-mamerkan mujizat-mujizat Yesus, menggiring manusia membuat karangan-karangan tentang Yesus agar dia bisa disembah dalam nama Yesus. Makanya, maaf, 10 detik terakhir. Makanya para penyembah-penyembah Yesus ini ketika ketemu Yesus nanti di hari terakhir, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Yesus, bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu ketika kami di bumi? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Anda tahu kok itu, Anda ngerti kok, Anda paham kok itu. Tapi sejatinya yang disebut iblis tidak mau menerima nasihat, karena iblis itu sudah identik dengan neraka. Nggak mungkin iblis bertobat. Oh iya ya, udah aku bertobat. Nggak mungkin. Nah, itu iblis. Tapi kan pada diri Anda bukan iblis seutuhnya. Anda juga adalah keturunan Adam. Berarti potensi untuk bertakwa kepada Tuhan itu ada. Maka sejatinya sadarlah bang. Sadar bang, sadar. Anda sedang memproklamirkan ketuhanan iblis dalam nama Yesus. Yesus itu tak mau dituhankan. Yesus tak mau diibadahi. Yesus tak mau disetarakan dengan Tuhan sekalipun. Tetapi Anda dengan pedenya percaya diri, wah Yesus itu Tuhan loh, ini tunggu aja Anda akan diusir. Saya kira begitu, silakan. Oke, saya akan menjawab ya dari pernyataan. Kalau Juma berbicara tentang Yesus itu tidak mau untuk disembah ataupun dihormati, dari tadi saya membawa narasinya. Kalau kamu berbicara demikian, pastinya kan kamu harus baca di Yohanes pasal 5 ayat 23 bagaimana Yesus itu menuntut supaya disembah. Itu Yohanes pasal 5 ayat 23, dan di Ibrani pasal 1 ayat 6, dan ada juga di Wahyu pasal 5 8 sampai 14. Nah, lalu bagaimana dengan iblis? Apakah Yesus itu sebagai iblis? Nah, kamu harus paham Juma, bagaimana konfrontasi antara iblis dengan Yesus. Dalam satu konfrontasi itu, iblis ingin mengakui, ingin mencoba Yesus. Apa kata Yesus kepadanya? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Gitu. Jadi bahwa iblis itu disuruh oleh Yesus untuk menyembah dia, ya, gitu. Jadi lalu apakah Yesus itu benar-benar Allah? Apakah ciri khasnya itu sama dengan Allah? Saya akan membuktikan beberapa kali. Ya, kalau kita berbicara di mana Yesus memiliki ciri khas, ya, diperkenalkan sebagai oknum yang dengan sendirinya seperti Allah, berlaku kepada Allah. Apakah dia maha kuasa? Dia maha kuasa. Di Wahyu pasal 1 ayat 8, dia maha kuasa. Dan apakah dia hidup yang kekal? Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Dan apakah berada di mana-mana? Ada di Matius 28 ayat 20. Dan apakah dia itu sebagai, ya, sebagai yang ingin disembah, yang Bang Juma tadi mengatakan Yesus itu tidak ingin disembah. Kalau kita berbicara tentang ayat 23 itu, Yesus sendiri mengatakan supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, jadi kata terakhir saya Bang Juma sebelum saya turun ini, harusnya Bang Juma itu memahami tentang Injil sinoptis. Bagaimana Yesus dalam keadaan Injil Matius, bagaimana Yesus dalam keadaan di Injil Markus, dan bagaimana Yesus disebut di Injil Lukas, dan bagaimana Yesus disebut di Injil Yohanes. Nah, jadi kalau Bang Juma mentok dalam satu kata, misalnya contoh, masa di Injil, contoh di satu ayat, misalnya di Matius, Yesus disebut di sini anak, tetapi
Di Yohanes dia disebut Tuhan. Jadi cara berpikirnya di situ cuma bahwa Yesus itu mempunyai semuanya itu. Disebut nabi iya, disebut guru iya, disebut Tuhan iya, tapi jangan mentok dalam satu kata. Contoh, saya memberikan contoh sama Anda. Misalnya Yesus itu disebut anak Allah. Kalau kita mentokin, berarti Allah itu punya anak dong. Kalau saya kalimatkan anak sekolah, seakan-akan sekolah itu punya anak. Bukan seperti begitu nalarnya. Bukan berarti sekolah itu mempunyai anak, tetapi yang dimaksudkan di situ adalah anak didikan. Berbicara tentang anak Allah, berbicara tentang manusia di situ. Gitu cuma. Kalau Yesus berbicara aku di situ, dia sedang berbicara tentang esensial. Jadi harusnya kamu harus belajar. Misalnya tadi di Yohanes pasal 10 ayat 30 itu terkait mengenai yang kamu sebutkan, oh Musa juga mengatakan dia sebagai Tuhan bagi bangsa Israel. Bisa juga bukan cuma Yesus, tetapi di situ dia tidak berbicara tentang netral. Di situ adalah maskulin ketika Yesus menyebut aku dan Bapa adalah satu. Di situ di ayat itu dimaksudkan terkait mengenai sifat dan watak. Beda dengan Musa kepada bangsa Israel di situ. Jadi saya berterima kasih atas dedikasi yang ada di sini, dan mungkin besok saya akan gabung lagi di Komal ini, berhubung saya ada kegiatan sebentar. Salam kenal semua ya. Oke, saudara boleh dengarkan saya dulu sebelum pamit. Oke, silakan. Baik, Anda membawa Yohanes 5 nomor 23. Anda paham kok itu ucapan seorang manusia? Anda hanya mencomot satu data itu. Sementara Yesus mengatakan segala ucapanku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Apa kepercayaan muridku, kata Yesus? Aku adalah rasul utusan Tuhan, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, iya pastilah. Aku yang mengutus dia. Kau tidak hormati dia, sama halnya kau tidak menghormati aku. Aku utusan dia. Kau tidak menghormati aku, sama halnya kau tidak menghormati dia yang mengutus aku. Sederhana kok itu. Anda tahu kok itu. Bahkan kalau Anda maju lagi di data 27-nya, dan dia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak manusia. Anda paham kok itu. Tetapi bukan data Yohanes 5:23 ini sampai Anda mempromosikan Yesus sebagai Tuhan. Bukan. Karena memang iblis mau dituhankan dalam nama Yesus. Terlalu lemah, terlalu naif, terlalu konyol. Jikalau hanya karena ucapan supaya semua orang menghormati anak, udah disebut anak, lantas Anda menjadikan dia Tuhan. Terlalu naif, terlalu naas, terlalu lemah, terlalu letoy, terlalu dibuat-buat, terlalu akal-akalan. Bukan karena itu semua, tetapi karena memang iblis sedang ingin disembah dalam nama Yesus. Mari saya buktikan. Tolong Anda boleh jadikan PR kalau saudara tidak punya waktu. Yesus di data Yohanes 5 ini menumpahkan apa yang ada pada dirinya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakku lah yang telah mengutus aku, yang telah bersaksi tentang aku. Dia tidak pernah kau melihatnya dan tidak pernah kau dengar suaranya. Bapakku yang bersaksi tentang aku. Bapak yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi ketika Yesus bersaksi, Bapa juga harus mempersaksikan pernyataannya agar kesaksiannya itu betul. Sekarang kalau Yesus mempersaksikan dirinya
Tetapi Bapa tidak mempersaksikan apa kesaksian itu, maka kesaksian Yesus itu bohong, tidak benar. Menurut siapa? Menurut Yesus. Baca nomor 31-nya. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak benar. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku, dia tidak pernah kau lihat dan tidak pernah kau dengar. Pertanyaan saya kepada saudara, kesaksian Anda bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang nuzul ke bumi menjadi manusia, itu apakah dipersaksikan oleh Bapa Elohim? Apakah dipersaksikan oleh Yesus? Kalau dipersaksikan oleh Bapa Elohim, tolong tunjukkan di mana Bapa mempersaksikan, inilah Yesus yang adalah Bapa yang aku sendiri. Saya tidak pernah menemukan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya. Itu kesaksian Bapa terhadap Yesus. Tolong kesaksian Anda yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, itu dipersaksikan juga Bapa. Inilah Bapa yang turun menjadi anak yang adalah Bapa yang aku adalah aku sendiri. Aku telah menurunkan, aku telah memberikan kuasaku kepada aku sendiri. Aku datang atas kehendakku sendiri. Aku adalah aku yang mati dibunuh karena kehendakku sendiri. Aku adalah aku yang berdoa kepada aku. Aku yang menciptakan Maria lalu melahirkan aku. Itu kesaksian-kesaksian begitu. Di mana bisa aku baca? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi dari diriku sendiri tentang aku, tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar kalau tidak diiyakan oleh Bapa. Saudara lau bersaksi Yesus itu, Bang Suma harus belajar, Bang Suma. Nenekmu kiper. Di situ yang harus belajar. Tolong tunjukkan di mana Bapak bersaksi kalau Bapak sendiri yang turun mengambil rupa manusia dan menjadi anak. Lalu kemudian dia sendiri memanjang sampai ke langit, mulutnya di langit, terus ekornya di bawah. Aku mengutus anakku, inilah anakku yang kukasihi, yang adalah aku sendiri. Di mana itu? Di mana itu, Bang? Ini PR. Kalau Anda tak sanggup menjawabnya malam ini, silakan Anda belajar dulu. Ajak pendeta-pendeta Anda, ajak pastor-pastor semua yang ada. Katakan bahwa Bang Suma mengatakan kita ingin menggantikan kemuliaan Elohim pencipta langit dan bumi dengan adanya kemudian sembahan baru yang keluar dari kubur memakai nama Yesus Kristus. Silakan bantah saya, besok datang ke sini, cari saya di mana komal saya ada, kita teruskan diskusi ini. Silakan. Oke, jadi saya akan mengakhirnya itu dan saya akan paham mengenai yang disampaikan Bang Juma ini adalah sebuah PR saya. Tetapi saya akan mengakhirinya juga Bang Juma, saya akan memberikan kuliah gratis untukmu. Ini kuliah gratis. Nah, jadi sebagai jawaban saya membuka Injil Markus barusan. Di situ Yesus menyatakan dirinya itu mampu mengampuni dosa. Jadi dalam tradisi orang Yahudi pada masa itu, Juma, yang mampu mengampuni dosa itu adalah yang dilakukan oleh Allah saja. Nah, bagaimana saya membuktikannya? Nah, ketika Yesus itu ada salah satu di situ itu yang mempunyai penyakit, seorang yang lumpuh. Nah, jadi di Markus pasal 25 itu Yesus mengatakan kepadanya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan ada juga di Injil Lukas pasal 7 48 dan 50. Nah, jadi pada masa itu, Juma, bahwa ketika Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," ya, orang Yahudi percaya pada saat itu bahwa yang mengampuni dan yang melakukan mengampuni dosa hanya Allah. Berbicara tentang Yesaya pasal 43 dan 25. Ya, ini sebagai kuliah gratis untukmu. Jadi pastinya kan para ahli Taurat bertanya pada masa itu, mengapa orang ini berkata begitu? Ia sedang menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampunkan dosa selain daripada Allah sendiri? Siapakah Yesus ini? Dia bisa mengatakan bahwa dia mampu mengampuni dosa. Itu Markus pasal 27. Tapi bagaimana tanggapan Yesus pada masa itu? Yesus kemudian bertanya balik kepada mereka, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampunkan, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Nah, jadi menurut para pendahulu kita juga, bahwa pertanyaan yang tak dapat dijawab itu mungkin
bagi mereka pada masa itu bahwa dia sedang menghujat Allah. Tetapi Yesus sedang membuktikan bahwa dirinya adalah Allah. Dosamu telah diampuni. Jadi saya akan mengakhiri diskusi pada malam hari ini membuktikan bahwa Yesus sedang membuktikan dirinya. Kalau Juma tadi mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dalam tradisi agama Yahudi yang mengampuni dosa adalah Allah, tetapi Yesus menjawab mereka, dosamu telah diampuni. Nah, dari situ kita sudah menilai bahwa Yesus adalah Tuhan, mampu mengampuni dosa dan membangkitkan orang yang lumpuh itu dalam keadaan terbaring. Nah, itu adalah kuliah gratis untukmu. Juma, saya turun dulu, dan setiap penjelasan yang kami katakan bahwa ini tadi kan Bang Juma mengatakan ini adalah PR saya, tetapi saya memberikan kuliah gratis untukmu pada malam hari ini bahwa Yesus dapat mengampuni dosa. Kuliah gratis untukmu. Kalau bisa mengampuni dosa, kenapa harus turun ke bumi mati konyol, Bang? Kan bisa mengampuni. Enggak, maksud saya begini. Pasti ada di lain waktu lagi kita pasti berdiskusi santai lagi. Soalnya kan saya ada waktu juga untuk bekerja. Saya masuk malam. Iya, silakan Bang, silakan. Oke ya, thank you ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saudara kita ini bukannya dia ini orang bodoh, bukan. Bukan dia orang yang bahlul, enggak. Tapi dia adalah orang yang jatuh dalam kaidah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal dia hanya menipu diri dia sendiri. Tidak ada dalil Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni, itu nggak ada. Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Bang Suma kalau diberi kuasa juga, saya tinggal mengatakan dosamu telah diampuni loh. Ayo, buktinya kaki lu udah sembuh. Itu dosamu telah diampuni tuh. Kamu udah sembuh, kustamu udah sembuh, matamu udah melek. Itu bukti dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Yesus. Mana dalilnya? Anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni, bukan mengampuni. Bukan. Baca original teksnya di situ. Didomi, itu original teksnya. Lalu kemudian, kenapa ini bisa terjadi? Karena Yesus diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia. Yohanes 5 nomor 27. Kamu tahu kok itu, kau ngerti kok. Cuman karena sibilis yang telah menggadaikan kemudian direlok kepada dirinya, kamu nggak bisa lurus di dalam memahami pernyataan-pernyataan Yesus. Nih, saya kasih data supaya kamu itu malu lain kali untuk menggunakan tipuan-tipuan murahan, ya. Anda baca Yohanes 8 nomor 28. Jawab Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia anak manusia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Pret! Aku berkata tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepada aku. Pret! Kamu tahu kok itu? Kamu ngerti kok itu? Yesus berkata dosamu telah diampuni karena Bapa yang mengajarkan dia untuk mengatakan itu. Pret, pret, pret. Kamu tahu, kau ngerti kok itu? Saya ngerti, Anda itu adalah pendeta Mario, saya tahu. Tapi karena Anda pasti, ini pasti saya kalah ini, karena saya kan hanya ilusi, hanya angan-angan doang, hanya memaksakan anak orang aja jadi Tuhan pinjam nama, padahal di belakang dia bukan itu.
Paulus sendiri mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajari aku Injil, bukan Yesus anak Maria, tetapi makhluk gaib yang memakai nama Yesus. Paulus akui kok itu. Jadi saudaraku, kalau Anda mengatakan saya berikan kuliah gratis, mending Anda kirim nomor rekening biar enggak sengsara kali nipu orang gitu loh. Biar ku bayar pembodohanmu tadi, biar ku nilai gitu loh. Ya, karena Yesus sendiri mengatakan, tetapi aku berbicara, aku Yesus berbicara, aku Yesus berkata-kata tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Tuhan kepadaku. Prat prot prat pret prat pret. Nipu aja terus. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah, saudara-saudara saya yang berdebat dengan saya bukan orang bodoh, bukan orang bahlul, bukan orang pintar mengelabui, pintar menipu, pintar menyesatkan, pintar menyembunyikan identitas makhluk gaib yang ada memakai nama Yesus. Gitu, kalian orang-orang pintar nipu diri sendiri. Itu fakta teman-teman, itu fakta. Jadi mereka memaksakan Yesus anak Maria untuk duduk sebagai Tuhan, tapi Yesus tetap saja mengatakan, enggak, aku bukan Tuhan. Mau seperti apapun kalian menuhankan aku bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang mengutus aku. Tapi mereka akan membantah, oh enggak, kamu Tuhan. Padahal kamu di situ sebenarnya bukan menunjuk kepada anak Maria, menunjuk kepada makhluk gaib yang memakai nama Yesus yang keluar dari kubur. Akulah Yesus. Begitu saudara-saudara. Silakan. Suara nggak bisa dirubah, Gurunda. Mau nipu pakai nama apapun juga tetap ketahuan. Ya, ini ada Escobar sama Paulus, Yosua. namanya Saulus diganti Paulus, samanya itu. Ya, Yosua sama Escobar. Dibuka mute-nya Escobar. Ini temanya ini. Iya, Siapakah halo pembuat Bang. kejahatan? Selamat malam. Ya, selamat malam. Escobar kalau nggak ngomong turun aja Escobar. Silakan Bang. Ya. Jadi Bang, kita itu maksudnya kalau berdiskusi ya jangan main turun-turunkan kayak yang tadi. Nggak ada diturunkan, dia turun sendiri, pamit kok. Gimana sih lu? Nggak usah framing, Ini temanya ini. Kalau mau diskusi temanya ini. Dia pamit kok. Gimana sih? Iya. Jadi maksudnya tadi Bang Sumam bernarasi katanya Paulus itu ya penyesat maupun Yesus yang keluar dari kuburan itu. Ya, sebenarnya itu bagi orang yang tidak tahu Bang, tetapi kami yang percaya Yesus itu kami tidak menganggap sebagai sesuatu hal yang mengurangi rasa iman kami gitu Bang. Soalnya itu kan bagi kami bagaikan sampah Bang. Gitu. Ada yang paham apa izin yang Gurunda, serius? kayaknya di sana udah beres Gurunda. Oh gitu. Jadi Coba langsung dicek. aku live-kan aja gitu. Iya. Masih. Jadi gini Bang Suma dengar ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata bahwa hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kan Abang Juma udah tahu ayat itu. Saya di sini cuma mempertanyakan saja kepada Bang Suma, apakah Abang Juma udah mengenal satu-satunya Allah yang benar itu dan udah mengenal Yesus sebagai utusan? Kalau Bang Juma belum mengenal itu ya kita mau diskusi apa? Gitu aja Bang. Ya pastilah mengenal. Dia adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, yang tidak pernah dilihat oleh manusia, yang suaranya pun tak pernah didengarkan oleh manusia. Ya kenallah, dia adalah hakikat pencipta yang tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22. Dia yang bukan manusia dan bukan anak manusia yang menciptakan Yesus. Ya kenallah.
Iya, Abang Juma udah mengikuti itu yang benar itu. Kan Yesus mengatakan, Yesus memperkenalkan Allah yang benar. Apakah Abang Juma udah ikuti Allah yang benar itu? Maksudku itu gitu, Bang. Iya, kenal lah. Tuhan yang benar itu bukan kenal, Bang. Ikuti. Apakah Abang Juma udah mengikuti Allah yang benar yang Yesus perkenalkan gitu? diikuti maksudnya gimana? Diikutin ajarannya, Bang. Dengar. Iya, ajarannya kan agar percaya kalau Yesus itu adalah Rasul, utusannya. Anda itu yang tidak percaya kepada ajarannya, Anda yang tidak percaya kepada Elohim. Kok jadi tanya ke saya? Anda yang nggak percaya. Ketika diutus dia kepada kaumnya Bani Israel, Anda tidak percaya. Saya percaya. Ketika dia dikatakan dia anak manusia, saya percaya. Dia utusan untuk Bani Israel, saya percaya. Ente yang tidak percaya, makanya Anda tuhankan. Ayo. Kata Tuhan itu gelar, jangan mulai jurus kangkung. Sekarang Yesus minta murid-muridnya mengesahkan siapa? Mengesahkan Elohim atau mengesahkan dirinya? Ya, aku udah mengakuin tadi Yohanes 17 ayat 3 bahwa hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Satu-satunya kan? Berarti Yesus Yesus mengajak muridnya mengesahkan Elohim kan? Iya, mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan kan? Yes. Nah, lalu Yesus posisinya sebagai apa? Ya, Yesus juga Tuhan. Nenekmu kiper berarti dua tuh Yun. Ini kan tadi katanya satu. Tadi Iya, katanya Tuhan satu. Iya, Tuhan itu apa? Biar kita tadi katanya satu. Kan Tuhan itu apa, Bang? Tuhan itu benar, Bang. Inilah kenapa kalian itu dengan akal kalian itu tidak sinkron. Kalian itu sebenarnya orang cerdas, orang pintar, tapi pintar ngibul, pintar nipu diri sendiri. Mulutmu mengatakan, Yesus mengatakan mengenal Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang betul, dan mengenal Yesus sebagai Tuhan juga. Kan kampret. Siapa yang mengajarkan ente mengatakan itu? Ya si Bilisisis yang menginginkan dirinya disembah dalam nama Yesus. Ada nggak Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku? Ada nggak? Ada. Nah sekarang ketika Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang adalah utusan. Kau baca itu kan? Baca. Sering kau lihat itu datanya? Sering. Tapi kenapa kau mengatakan dia adalah Tuhan itu juga? Karena sebenarnya Tuhan itu juga bukan anak Maria yang sedang berkata di situ, tetapi Tuhan itu juga adalah makhluk gaib yang memakai nama Yesus yang disebut Sibilisisis oleh Yesus itu sendiri. Ayo. Iya, siapa yang mengajarkan Anda bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus dan Bapa adalah dua-duanya Tuhan? Siapa yang ngajarin? Tidak ada. Di situ Yesus berkata mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, terus Yesus sebagai apa? Yesus itu sebagai Tuhan, karena Tuhan itu adalah gelar. Dan Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia, bro. Jangan membodohi orang, Bang. Di mana? Coba kau buka dalilnya Yohanes 17:3. Di mana di situ disebut Tuhan? Coba dengar. Coba buka. Yohanes 17 ayat 3. Coba kau baca. Yesus sendiri berkata, hidup kekal itu, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, mana kata Tuhannya di situ? Mana kata Tuhannya? Iya, masalahnya Tuhan itu adalah gelar, bro. Enggak kawan, enggak. Karena iblis tahu, dengar. Karena iblis tahu orang Indonesia itu kalau berbicara kata Tuhan itu adalah Sang Pencipta, maka melalui mulutmu iblis berpesan dan mengenal Yesus yang adalah Tuhan, supaya manusia bisa terperdaya menuhankan Yesus. Koclok. Baik apa?
Gini bang ya, menurut di dalam Apanya kitab yang abang gini? maupun kitab saya, kitab abang maupun Nah, kenapa saya, kitab orang Anda? mempertuhankan- Kenapa? Iya, orang mempertuhankan hawa nafsu dan mempertuhankan perut. Ya itulah Apakah perut kalian. itu? Iya, Itulah diam saja, kalian Bang. Kan abang yang mempersalahkan kami mempertuhankan mempertuhankan hawa Yesus. nafsu. Sekarang Iya. ada nggak perintah untuk mempertuhankan Yesus? Dengar, emangnya sekarang ada perintah untuk mempertuhankan hawa nafsu dan perut? Coba. Sekarang saya ulang pertanyaannya, ada nggak kemudian perintah menuhankan Yesus? Iya, kalau gitu sama. Mana Ada perintahnya? Mana? Tunjukkan perintahnya Ya mana? udah, Mana ada perintahnya? perintah nggak untuk mempertuhankan Mana hawa nafsu dan perintahnya perut? menuhankan Mana Yesus? juga? Mana? Mana Nggak perintahnya? ada juga, Bang. Kan nggak ada juga. Hawa nafsu dan perut kan tidak ada perintah. Dengar. Oke, Yang dimaksud mempertuhankan hawa nafsu itu adalah orang menuhankan Yesus tanpa perintah Tuhan. Itu hawa nafsumu aja itu yang kau nyambung, ikutin. Bang. Nggak Kok nggak nyambung, Bang, masalahnya. Itu yang mengajak kamu masuk gereja itu bukan hawa nafsumu. Hah? Hawa nafsu atau apa? Atau akalmu yang mengajakmu ke gereja menyembah sosok Yesus itu? Hah? Kalau akalmu mana datanya? Mana dalilnya? Harus berdalil kalau berdasarkan akal. Apa yang tertulis itu yang kamu lakukan, itu akal. Mana dalilnya? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kamu melakukan tanpa itu, berarti itu nafsumu yang mau. Kaulah yang dimaksud menuhankan hawa nafsu. Ada nggak perintah tertulis di Bible sembahlah Yesus di hari Minggu? Ada? Nggak ada. Kenapa kalian kompak? Karena kalian masing-masing punya hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang menggiring kalian menyembah kepada iblis dalam nama Yesus. Itu yang kumaksud. Ayo, kalian itu Bang, pintar. Iya, Pintar Bang. Soalnya kalian itu. masalahnya gini, Bang. Masalahnya gini. Coba, Di dalam kitab tengoklah abang maupun pintarmu. kitab saya juga tidak ada perintah dari Allah Bapa untuk mempertuhankan hawa nafsu dan perut. Bukan mereka itu kita anggap sang pencipta. Tetapi kenapa mereka di situ? Kenapa dikatakan dalam kitab kita bahwa mereka mempertuhankan itu? Bukan itu mereka menciptakan langit dan bumi. Itu Tidak. apa kau ngomong apa? Al-Quran saya mengatakan mempertuhankan hawa nafsu itu ya ente. Abang ngerti enggak? Apalagi Tidak ada perintah untuk mempertuhankan hawa nafsu dan perut, Bang. memang nggak ada perintah, Ya iya, tapi pada keadaannya kata Quran saya ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu, yaitu kamu. Ayo. Ya, baik. Gini, Bang. Kita itu apa enak. tuh? Kita itu diskusi di sini membuka mata orang. Walaupun orang-orang itu nggak mengerti apa yang kita sampaikan. Iman itu tidak mungkin goyah secepatnya itu. Tapi gini, Bang, ya. Ngomongnya ini terlalu kepintaran ini. Bukan, Bang. Kita kan santai ya. Kenapa saya mengambil dari kesimpulan tentang apa yang ada dalam kitab abang maupun kitab saya bahwa orang itu mempertuhankan hawa nafsu karena abang berkaitkan dengan kami mempertuhankan Yesus ya. Ya, Karena tidak memang. ada perintah bahwa tidak ada perintah untuk kami mempertuhankan. mana perintahnya kemudian untuk menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Mana perintahnya? Iya, Ada. makanya ini kan Bang aku mau jelaskan ini, Bang. Ada atau tidak ada? Itu dulu. Iya, kan aku bilang tadi tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Kan aku Tidak tadi ada. bilang. Nah, Iya, makanya. apa yang Makanya aku mendorong bilang. kamu menuhankannya kalau tidak ada perintah? Iya, lalu Apa? lalu kalau Apa yang gitu saya mendorong? bertanya tadi, abang tadi mempertanyakan saya gitu, makanya saya tanya balik. Ya udah, apa yang mendorong? perintah di dalam kitab-kitab bahwa Apa yang tuhankanlah mendorong? perut dan tuhankanlah hawa Apa nafsumu. yang mendorong? Gitu. Apa yang mendorong kamu menuhankan Yesus kalau tidak ada perintahnya? Nafsumu atau bukan nafsumu? Iya, tidak ada, karena saya mengikuti apa yang ada. Tidak ada juga perintah untuk mempertuhankan hawa nafsu dan mempertuhankan perut. Itu yang saya pegang. Itulah Tidak ada yang perintah, Bang. Tapi dikatakan kan di dalam dapat tercatat Al-Quranul seperti itu. Karim. Bang, tidak ada Afara'aita perintah man itu, tapi ittakhadha kenapa ilahahu seperti itu tercatat? hawahu wa adallahu Allah 'alal ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi gishawah. Itulah kamu. Tahukah kamu wahai Nabiku Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya, Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran? Hawa nafsu
kau mempertuhankan hawa nafsumu. Enggak bang, kami menuhankan Yesus. Tidak, Yesus menolak itu. Hawa nafsumu itu yang terdorong oleh keinginan iblis untuk menuhankan Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Kau itu bukan orang bodoh, bukan. Saudara itu bukan orang bodoh, bukan. Anda itu orang pintar, pintar ngibul, pintar menipu diri sendiri, pintar pelintir-pelintir lidah, pintar pelintir ucapan-ucapan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Tuhan. Apa? Kau pelintir demi apa? Demi agar nafsumu terpuaskan, agar orang di luar Kristen bisa menjadi Kristen, menyembah seperti apa yang kau sembah, makhluk yang keluar dari kubur memakai nama Yesus. Itu kau itu. Kalau umat Islam menyembah Allah, ada perintah, bukan hawa nafsu, ada perintah. Yang disebut hawa nafsu itu adalah keinginan sendiri. Nafsu itu nafsumu sendiri tuh. Kamu sendiri yang mau tanpa ada perintah. Kamu sendiri yang mau. Siapa yang membisikkan keinginanmu itu? Si penguasa dunia, penguasa alam gelap yang datang memakai nama Yesus. Kompak kan kalian? Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Lalu kenapa bisa kompak? Nafsu. Begitu saudaraku, kamu bukan orang bodoh, kamu itu orang pintar nipu. Tapi ayo, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal berapa Tuhan? Mengenal berapa Allah? Satu-satunya. Nah, satu-satunya. Siapa satu-satunya itu? Siapa satu-satunya itu? Bapak kan? Bapak. Yesus di situ sebagai apa? Yesus di situ kan sebagai utusan. Nah, mulai sedikit bulunya terkupas. Ketika Yesus dikenal sebagai utusan, apakah layak utusan dituhankan, disembah, diallahkan? Dituhankan sebagai pencipta langit dan bumi gitu. Kan gelar itu, Bang. Aku bisa mempertuhankan segala sesuatu. Karena pelintir lagi. Pelintir lagi. Muter lagi. Pelintir lagi. Kau sembunyi lagi di balik kata Allah, kata Tuhan, kata pencipta, sembunyi terus. Kenapa kalau ke situ abang nggak bisa apa-apa coba? Kenapa kalau aku ke gelar-gelar gitu abang nggak bisa apa-apa coba? Jelaskan dulu, bentar dulu. Loh, hei, kita harus sepakat. Yang disebut Tuhan dalam rasa bahasa Indonesia itu adalah pencipta. Itu dulu. Yes, hidup kekal berarti itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya pencipta. Dan mengenal Yesus sebagai apa? Pencipta atau ciptaan? Yang di situ kan mengenal sebagai utusan. Bahasa yang utusan ini pencipta atau ciptaan? Ya, ciptaan lah. Nah, bagus. Sebenarnya kalian tahu, kalian paham, kalian bukan orang bodoh, kalian orang cerdas, orang yang memiliki kemudian kepiawaian dalam menelaah sebuah data. Akan tetapi, meskipun saat ini kau mengatakan Yesus itu ciptaan, tunggu hari Minggu kau pergi ke gereja sembah ciptaan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sadarkah kalian? Sadarkah saudara? Sadarkah ente? Mulut Yesus ciptaan, ke gereja ngapain? Nyembah Yesus. Itu makanya kalian diusir. Kalian diusir dan Yesus mengatakan maaf sekali yo. Sorry lah, saya tidak mengenal kalian. Jangan Anda berpikir kalau Anda mengatakan, oh Yesus itu ciptaan, oh Yesus itu makhluk manusia, terus kemudian kami terpedaya. Tidak sama sekali. Sama seperti ketika iblis mengatakan, demi kemuliaan-Mu wahai Tuhanku,
Wahai Tuhanku, karena Engkau telah menghukumku sesat, jangan kira iblis benar-benar tunduk. Enggak, itu bahasa tipuan. Kalau kau mau mengakui kemuliaanku, kenapa kau tidak turut perintahku? Maaf paman, aku cuman pura-pura aja ngakui kau mulia. Nanti aku akan mensihir manusia untuk aku jadikan tokoh setara dengan lu. Bahkan aku ajarkan manusia bahwa lu sudah menjadi manusia tersebut. Tunggu aja nanti. Banyak kok keturunan Adam yang bahlul-bahlul, yang tolol-tolol, dan dialah mereka inilah yang akan aku giring ke neraka bersamaku dengan melantik manusia bahwa manusia itu adalah inkarnasi lo. Tunggu aja, semuanya akan aku sesatkan kecuali mereka yang mukhlasin, kecuali mereka yang bertakwa. Nah, sekarang siapa Tuhan satu-satunya yang menciptakan Yesus ini menurut saudara? Iya, Silakan. iya, makanya diam ya, aku jawab ya Bang ya, biar orang di bawah dengar. Hidup yang kekal itu mengenal Yesus, Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Ya, tadi Abang udah menjelaskan bahwa kata Tuhan itu hanya merujuk kepada pencipta. Ya, sedangkan orang mempertuhankan hawa nafsu dan perut, tetapi perut dan hawa nafsu itu bukan pencipta. Oke, paham? Kemudian aku bilang Yesus tadi, Yesus itu bukan ciptaan, tapi Yesus itu adalah firman hidup. Dia tidak diciptakan karena dia udah kekal di dalam sang sumber itu. Jadi kalau berbicara kemanusiaan Yesus memang dilahirkan, tetapi dia tidak berawal karena dia adalah firman daripada Allah itu. Oke. Kemudian saya tadi bilang Abang Juma, janganlah salah-salah ngomong, janganlah engkau pengen mau membodohi orang, mengatakan bahwa Tuhan itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi, padahal Tuhan perut dan Tuhan hawa nafsu itu bukan dianggap hawa nafsu dan perut itu sebagai pencipta langit dan bumi. Janganlah seperti itu. Saya di sini pura-pura bodoh, tapi saya itu bukan bodoh-bodoh beneran kalau Abang. Oke? Pura-pura bodoh. Saya sudah mengangkat lu sebagai orang. Iya, kita hiburkan Saya orang. sudah mengangkat Karena derajat tadi lu sebagai orang pencipta pintar, itu. lu ngaku Tuhan itu bodoh hanya kepada gimana dong? pencipta. Udah kuangkat Coba pula Abang kau Juma jadi orang jelaskan pintar, dulu sekarang kau apakah bilang perut bodoh. dan hawa nafsu itu pencipta? Oke, jelaskan. Saudaraku, Bang, tolong jelaskan apakah perut dan hawa nafsu itu pencipta? Oke. Bu, dengarkan. Jadi berserak isi kepalamu ini sampai kamu gak paham perkataan saya. Orang Indonesia kalau berbicara mengenai kata Tuhan itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Nah, yang dikatakan oleh Al-Quran menuhankan hawa nafsunya adalah meninggalkan menyembah kepada pencipta menuju kepada apa yang diinginkan oleh nafsunya. Contoh yang kamu praktekkan, menyembah kepada Yesus yang adalah ciptaan, yang dari mulutmu sendiri ngaku dia adalah ciptaan, dia adalah rasul, dia adalah utusan. Dengan kata lain, kau sudah melantik Yesus ini sebagai pencipta yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Makanya kau tuhankan. Nah, kenapa saya mengatakan kau menuhankan hawa nafsu? Karena nggak ada perintahnya untuk menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Nggak ada. Tapi kau karena nafsumu mau mempertuhankan dia, maka kau sedang mempertuhankan hawa nafsumu. Keinginan diri lu menuhankan Yesus, dengan dia kau lantik jadi Tuhan, sama halnya kau melantik dia sebagai pencipta yang pura-pura jadi manusia. Sampai sini paham? Paham gak? Iya, aku paham perkataan omongan Abang Juma. Masalahnya Tuhan perut dan Tuhan hawa nafsu juga Tuhan tidak ada perut. perintah dari pencipta Kau langit yang dan bumi bahwa menuhankan pertuhankanlah itu, kau perut yang dan hawa nafsu menuhankan. itu. Ya Allah ya Dengar nggak? Karim, kau yang menuhankan. Kau menganggap segala-galanya itu hanya ada di perut. Urusanmu hanya ada di perut. Apapun yang penting perut. Itu namanya kau menuhankan perut lo.
seakan-akan perut lu penentu hidup lu, nasib lu ditentukan perut lu. Itu maksudnya. Alamak, susah kali lah berbicara sama orang pintar. Pintar nipu tapi. Ayo, siapa lagi? Abu Gosok. Dia kan pintar Bang Juma, tapi pura-pura bego katanya. Iya, dia aku tadi. Aku pintar tapi pura-pura bodoh. Aneh, lucu. Aku sudah mengangkatmu, aku bilang kau pintar. Saking pintarnya, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Elohim yang mengutus Yesus. Engkau katakan juga Yesus itu satu dari Elohim. Kalau sudah dikatakan satu-satunya, nanti Yesusnya berarti dua-duanya. Aneh-aneh aja. Jadi menurut logikanya Bang Zuma, Allah membangkitkan Dajjal dari kubur, tapi tidak membangkitkan Muhammad gitu. 12. Jadi Allah itu lebih sayang Dajjal daripada Muhammad itu. Yang bangkit dari kubur itu iblis. Lah iya, yang membangkitkan siapa? Kan Allah kan? Iya. Lah Kenapa iya, harus Kenapa harus dibangkitkan Nabi Muhammad? Kenapa? Untuk apa? Untuk Ya. apa? Untuk dituhankan gitu? Enggak. Ya, aku menangkapnya malah sepertinya kok Allah lebih sayang Dajjal daripada Muhammad. Lah itu pemikiran saudara. Yang namanya Dajjal yang sudah nggak disayang lah. Kenapa dia harus dibangkitkan dari kubur? Untuk menjadi bahan iman manusia, sebagai alat untuk menguji iman kita. Apakah orang ini benar-benar beriman dengan akalnya atau dia cuma imani doang? Karena hidup di bumi ini ujian. Bukan kita hidup di bumi ini sebagai robot. Maka Allah menurunkan segala kejahatan dan menurunkan segala kebenaran. Siapa yang mau ikut kejahatan silakan, siapa yang mengikuti kebenaran silakan. Andai saja sekeinginan dengan saudara Kristen, orang yang benar-benar agamanya ketika berdoa maka Tuhannya mengabulkan. Orang yang agamanya tidak benar ketika berdoa tidak dikabulkan. Maka yang kaya, yang sejahtera, yang baik, yang sehat, yang sukses hanya orang Kristen. Karena Tuhannya yang benar. Bukan begitu. Tuhan itu bersifat universal. Kau sembah dia, tidak kau sembah dia, tetap kamu diberikan apa yang kau butuhkan. Meskipun kau menyembah kepada yang lain. Kenapa? Karena hidup ini adalah ujian dengan diberikan segala potensi yang ada pada diri kita hari ini. Gitu. Itu kan di dalam Islam kan diajarkan ya. Nanti di hari kebangkitan Muhammad itu akan dibangkitkan pertama kali. Nah ternyata Dajjal udah pertama kali dibangkitkan. Nah, gimana tuh? Itu di hari kebangkitan, Cak Kangkung. Gini aja saudaraku, Abu Isa, begini aja. Menurut Yesus, makhluk yang keluar dari kubur ini pada hari ketiga ini tanda yang diberikan, hadiah yang diperuntukkan untuk orang jahat atau untuk orang benar. Itu aja dulu. Ya tandanya itu kan di perut Nabi Yunus, di perut ikan dan di perut bumi sama-sama 3 hari itu kan betul itu Bang. Diperuntukkan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Nah aku nggak ngerti Bang itu Mas. Nah itu sebenarnya kamu itu orang pintar, bukan orang bodoh kamu ini, tapi pintar nipu, pintar ngeyel. Dalilnya udah jelas kok, angkatan jahat, angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Anda tahu kok dalilnya, Anda paham kok itu. Pura-pura nggak paham. Kenapa? Anda ingin menyembunyikan identitas keadaan itu, bahwa yang keluar dari kubur itu adalah hadiah untuk orang-orang jahat. Iya. Mungkin
kita kembali ke basic aja dulu Bang Zuma ya. Nah, kan Silakan. Bang Zuma percaya adanya Tuhan, ya kan? Aku Iya. juga percaya adanya Tuhan. Tuhan yang Bang Zuma yakini namanya Allah. Iya. Tuhan yang aku yakini namanya Ayahanda. Keluaran 3 angka 14. Mati mi jaman Asia nama. Tuhan Stadium 4 ini ya. Tuhan yang Bang Zuma yakini tidak beranak. Tuhan yang aku yakini punya anak, Adam dan Yesus. Lukas 3 ayat 38, Matius 16 angka 16. Nah, sesembahan Bang Zuma, sesembahan umat Islam itu cuma satu, yaitu Tuhan. Nah, kalau sesembahan kami nggak cuma Tuhan, ada 2 orang lagi. Yang satu Yesus, yang ketiga Bapa kita masing-masing. Nah, apa alasan kami? Kalau ditanya kepada aku, apakah Yesus itu Tuhan? Ya bukan, tapi apakah dia sesembahan? Sesembahan. Apa alasannya? Karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai Raja, 1 Samuel 8 angka 7. Dan Bapak kita masing-masing juga ada sesembahan. Kenapa? 1 Yohanes 1 angka 13. Karena tanpa keinginan Bapak kita tidak akan dilahirkan. Artinya Bapak kita adalah salah satu dari 2 pencipta kita. Gitu. Jadi yang benar Tritunggal, yang benar itu adalah bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan, 3 sesembahan. Gitu Bang. Aduh. Siapa ini? Ahi Sugi, tolong saya pretelin YouTube-nya dulu. Ahi Sugi, Ahi. Ada Ustaz Bentar. Alif itu, Ustaz Alif. Oh iya, indah. Bener kata Guru Nda, pinter-pinter sebenarnya. Ini contoh pinter ngarang. Kalau ngarang bisa, mau seindah apapun bisa. Bener kata Al-Quran, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka, kan gitu. Menarik memang kalau kita bahas, ya kan, Abu Isa kamu pinter loh, pinter sekali, apalagi ngarang kan gitu, udah dibahas dari tadi sih sebenarnya. Karena lucu ini, Denom Ayahanda ini, kamu udah berapa banyak pengikutnya? bingung kalau diskusi sama Mas Aha ini. Aduh, ya Allah. Satu lagi. Gimana? Yesus itu ya sebelum disalibkan dia adalah raja hanya untuk bangsa Israel. Setelah dia disalibkan dan dibangkitkan, baru dia menjadi raja atas segala raja karena dia sudah menerima hak kesulungan itu dari Adam. Jadi syaratnya disalibkan dulu. Iya betul. Kan tadi aku udah bilang Tuhan itu punya 2 anak, yaitu Adam dan Yesus. Anak pertama adalah Adam. Menurut hukum Kalau Taurat, gitu, enggak gini, gue masak lagi masak. Kalau syaratnya disalibkan dulu, kita jadinya membahas tentang penyaliban. Artinya memang tentara Romawi, kejahatan orang Yahudi itu menggenapi sebuah rencana. iya. Iya kan? Nah, selayaknya mereka mendapat apresiasi dalam iman Anda kalau gitu. Karena dia yang menggenapi perencanaan agar dia menjadi Tuhan untuk semesta. Awalnya cuma untuk Israel. Iya. Tapi ini versi Anda ya, yang punya karangan kisah sebagai seorang Kristen Denom Ayahanda. Iya. Iya, jadi Gini Bang, Lumayan letak, jangan ganjal pantau. Iya. Bang Alif. Gimana? Aku udah bilang Tuhan itu punya 2 anak, yaitu Adam dan Yesus, ya kan? Nah, menurut hukum Taurat, ya pemilik hak kesulungan adalah Adam, gitu loh. Tapi karena Adam makan buah kuldi, dia gugur sebagai raja di atas segala raja, sebagai khalifah. Nah, Yesus pun Bang, Yesus pun tidak bisa menjadi khalifah karena dia bukan anak pertama. Nah, bagaimana cara dia berhak menerima hak kesulungan itu? Dengan cara menjadi yang pertama dibangkitkan, gitu loh. Jadi Yesus itu dia dibenarkan menjadi penerima hak kesulungan